Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Tufadilah, MPM 20100121111043. Kelas IHA 2A, mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Dr. Sanijar Pepri Haryati, RSHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama itu BPUPKI tanggal 7 September 1944. Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Jepang Taisho mengumumkan pendirian pemerintahan Jepang terhadap bangsa-bangsa yang dikuasai Jepang termasuk Indonesia akan dimerdekakan di kemudian hari. Perjanjian itu disebabkan oleh Jepang yang terdesak dalam Perang Dunia II untuk mencari bantuan melawan sekutu, dan Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pemerintahan militer Jepang. Satu, setelah resmi menguasai Indonesia yang didasari melalui Undang-Undang Nomor 1 mengenai pengambilan peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. 2. Jepang mengamankan wilayah Indonesia dengan cara membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pulau Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi dengan angkatan darat ke-25. 2. Pulau Madura, pusat di Jakarta dengan angkatan darat ke-16. 3. Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, pusatnya di Makassar dengan angkatan laut Samudra Selatan 2. Jenderal Uji Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Departemen Santai, di mana diketuai oleh pada tanggal 28 Mas 1945 BPUPKI resmi didirikan. BPUPKI kemudian melaksanakan kesinambungan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas perancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan gagasan, yaitu 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengungkapkan 5 dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, M.R. Supomo mengemukakan 5 dasar negara, yaitu 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan. Tanggal 1 Juni 1945, D.R. Soekarno mengumumkan 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang pertama tidak bisa menarik suatu kesimpulan atau rumusan, maka dibentuklah oleh BPUPKI mengenai suatu panitia kecil yang bertugas menampung saran, usul serta konsep diberikan, yang mana jumlah anggotanya 9 orang, disebut panitia 9, dengan tujuan membentuk negara Indonesia merdeka. Rumusan dikenal dengan Piagam Jakarta. Rumusan versi Piagam Jakarta
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Pancasila di alinea pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Dikarenakan bangsa Indonesia itu bersifat majemuk, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman ras dan agama yang saling bertoleransi. Tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 merancang rancangan Undang-Undang 1945 oleh PKI. Isinya yaitu 1. Menyatakan Indonesia merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh. Yang kedua itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya PPU PKI dan diganti dengan PPKI atau Berkoalisi Tinggi Intai. Tanggal 9 Agustus 1945 diresmikan oleh Jenderal Cherokee di kota Saigon, Vietnam, di mana PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta serta penasehatnya Ahmad Subarjo. Dan didengar berita pengoboman di kota Nagasaki dan Hiroshima, Jepang oleh sekutu. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terjadinya vacuum of power. Tanggal 15 Agustus 1945 didengar oleh golongan muda Sultan Syahrir bahwa Jepang telah kalah. Tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda, yang mana gunanya menjauhkan golongan tua dari pengaruh janji Jepang. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Untuk menjadi negara, PPKI melakukan 3 kali sidang. Yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945, hasilnya meresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden Ir Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, menentukan tugas Presiden sebelum adanya DPR dan MPR. 2. Tanggal 19 Agustus 1945 yang hasilnya membentuk 12 departemen, 4 menteri, serta membagi wilayah menjadi 8 provinsi. Yang ketiga, tanggal 29 Agustus 1945 ada 3 hasilnya, yaitu membentuk Badan Keamanan Rakyat, disempurnakan TKR, yang kemudian disempurnakan menjadi ABRI, dan disempurnakan lagi menjadi TNI. Awal kemerdekaan dipimpin hanya ingin partai PNI saja, namun tidak terlaksana. Maka datanglah maklumat presiden, yang mana ada aliran komunis, religi, dan nasional, di mana pemerintah menyatukan 3 partai itu menjadi Kasatpol, dan dibentuknya KNIP, di mana PPKI dibubarkan. Dilihat dari pasca kemerdekaan Indonesia. Pada pasca kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketiga, UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Keempat, Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang kelima, Orde Baru 11 Maret 1966 sampai sekarang. Penjelasannya yaitu yang pertama,
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Sehari setelah proklamasi tanggal 17 Agustus, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu dimulailah babak baru, penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan itu telah dipilih dan ditetapkannya pula presiden dan wakil presiden, yaitu masing-masingnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebagai kelengkapan pelaksanaan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintah, maka dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan tugas-tugas pelaksanaannya, kedaulatan negara dan tugas lembaga tinggi lainnya. Tanggal 2 September dibentuk dan dilantik oleh Ir Soekarno. Kabinet pertama yang dipimpin langsung oleh Ir Soekarno. Tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan maklumat nomor 10 tahun 1945. Tanggal 11 November 1945 terjadinya perubahan kedua ketika KNIP mengusulkan kepada Presiden adanya sistem pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Parlemen. Tanggal 14 November 1945, Kabinet Presidensial di bawah pimpinan Ir Soekarno meletakkan jabatan dan diganti oleh Kabinet baru Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, dan terjadinya pergeseran kekuasaan eksekutif dari Presiden kepada Perdana Menteri. Terjadinya tragedi luar biasa oleh pemerintah Indonesia disebabkan Belanda melakukan dua agresi. Yang pertama, dua agresi. Tanggal 27 Juli 1947, agresi pertama. Tanggal 19 Desember 1948, agresi kedua, dan terpaksa ibu kota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Penjelasan yang kedua yaitu konstitusi Inggris dari tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1960. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan perjanjian Treville di Tanjung Priok dan melancarkan agresi militer kedua. Tanggal 20 Desember 1948, Ir Soekarno, Sultan Syahrir, H.A. Salim pada diasingkan ke Brastagi, sedangkan Muhammad Hatta, M.R. Pringgododo, M. Asad, Surya Dharma, Muhammad Rum, M.R. Ali Sastro, Amit Jojo diasingkan ke Pulau Bangka. Sedangkan Jenderal Sudirman terus melakukan gerilya di hutan-hutan seputar Yogyakarta, Jawa Timur. Tanggal 1 Maret 1948, rakyat bersama TNI di bawah pimpinan Soeharto melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali negara Republik Indonesia di Yogyakarta, dan Yogyakarta dapat direbut kembali. Dari peristiwa itu, PBB memperhatikan Indonesia untuk mengadakan perundingan kembali yang isinya Belanda menyetujui RI kembali ke Yogyakarta setelah para tokoh RI kembali dari perasingan. Tanggal 16 Desember 1949 diadakannya pemilihan presiden bertamaris oleh negara bagian, dan Soekarno terpilih sebagai presiden BES. Tanggal 19 Desember
Desember 1949 terbentuk Kabinet RIS ke-1 dengan Perdana Menteri Muhammad Hatta merangkap Menteri Luar Negeri. Tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah negara RIS dan dikembalikannya kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia. Tanggal 29 Agustus sampai dengan 2 November 1949, di mana Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah awal dari terbentuknya negara RIS antara Belanda dan Indonesia di Den Haag, di mana tujuan utamanya mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penjelasan yang ketiga yaitu UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Negara RIS hasil dari KMB tidak sejalan dengan impian dan perjuangan bangsa Indonesia. Tanggal 27 Desember 1949 dirintis untuk kembali kepada negara kesatuan dengan proses pemulihan kedaulatan. Tanggal 18 Agustus 1950 UUDS 1950 dinyatakan berlaku. UUDS 1950 ini sangat berbeda dengan UUDS 1945. Hasil proklamasi terutama sistem pemerintahan yang parlementer. Kepada pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Seiringnya terjadinya perubahan pemerintah, maka pada bulan Desember 1955 diadakannya pemilihan umum dan diikuti oleh banyak partai politik. Tanggal 10 November 1956, Presiden Soekarno membuka dengan resmi sidang pertama Konstituante di Bandung. Presiden Soekarno meminta agar Konstituante agar tidak terlalu lama bersidang untuk menghasilkan UUD. Namun setelah itu Konstituante telah menjadi medan perdebatan yang tidak berkesudahan. Di samping itu terjadi penolakan pada masa kepemimpinan Ali Castro Amid Jojo. Terjadi pemberontakan di daerah oleh TRRI atau Pemaspa pada akhir 1956. Kemudian disusul dengan pengunduran diri wakil presiden anggota Konstituante yang bersidang untuk membentuk undang-undang dasar yang permanen telah gagal. Pembahasan yang keempat itu Orde Lama dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1956. Akan tetapi karena disebabkan sidang-sidang yang diselenggarakan Konstituante tidak berhasil, membuat pembahasan undang-undang dasar yang dapat dijadikan pengganti UUDS 1950. Tanggal 22 April tahun 1959, Presiden menyampaikan amanat kepada Konstituante yang memuat anjuran kepada negara dan pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945. Tanggal 29 sampai tanggal 29 April sampai 13 Mei 1959 serta tanggal 16 sampai 26 Mei 1959, maka amanat presiden diperdebatkan dalam suatu pemandangan umum sidang konstituante. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, 3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Bahasan yang kelima yaitu Orde Baru dari tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959
Berlakulah kembali UUD 1945. Dasar hukum dekret ini ialah Statutsrecht tanggal 3 Juli 1971. Dilakukannya pertama kali pemilu di bawah UUD 1945. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, undang-undang mana adalah pelaksana dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor MPRS strip 1966 JO nomor 52 MPRS 1969. Sebagai hasil dari pemilihan umum tersebut, maka tanggal 28 Oktober 1971 dilantiknya DPR. Tanggal 1 Oktober 1972 dilantik pula MPR. Dalam sidangnya tahun 1974, MPR telah menetapkan bahwa pemilihan umum akan diadakan pada akhir tahun 1977, dan ketetapan nomor 8 MPRS 1973. Sandaran teoritis yang dikemukakan ialah bahwa perubahan dengan dekret presiden itu dapat dianggap sah karena keadaan darurat, maka negara dapat memberlakukan hukum tata negara darurat. Ada 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950. Dapat dikatakan UUD itu secara implisit memuat adanya pemilu karena aparatur negara yang demokratis yang harus dilembagakan menurut Undang-Undang Dasar tersebut secara konstitusional memang menuntut adanya lembaga pemilu. Selanjutnya itu sistem era reformasi tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Tanggal 21 Mei 1998 dilengsernya Presiden Soeharto, maka terjadi perubahan besar di bidang ketatanegaraan, khususnya dalam konteks demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pada era reformasi, usaha untuk menjadi UUD 1945 mendorong terbentuknya negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, salah satu dari manfaat dari era reformasi adalah perubahan terhadap UUD 1945, dikarenakan sejak dekret 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktik UUD 1945 belum pernah diubah sampai saat ini. Baiklah, sampai di situ pembahasan saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.